Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Irawati dari kelas Manajemen J tingkat 1 dengan NPM 119020337. Saya di sini akan membahas tentang ruang lingkup bisnis, dari mulai apa itu bisnis, hakikat bisnisnya apa, unsur pentingnya apa, dan masih banyak lagi. Semoga bermanfaat. Yang pertama yaitu pengertian dari bisnis. Apa sih bisnis itu? Nah, secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Yang artinya, di dalam sebuah kegiatan itu, kita akan menghasilkan sebuah keuntungan dengan beberapa risiko. Misalkan, kita dalam membangun sebuah bisnis, kita harus siap dengan risiko atau keadaan apapun. Kita jangan takut bakalan bangkrut, kita jangan takut bakal merugi, karena emang semua pekerjaan atau kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan itu pasti ada risikonya. Nah, ada juga nih, menurut Kismono, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan atau suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Jadi intinya masih sama kayak yang tadi. Kita dalam melakukan sebuah kegiatan bisnis, dalam pekerjaan itu kita bakal menghasilkan keuntungan seperti itu. Dan dengan melalui keuntungan itu kita tuh butuh beberapa proses. Kita nggak mungkin kan misalkan bangun bisnis langsung sukses, enggak kan, semuanya butuh proses, butuh tahap-tahapan. Poin yang kedua yaitu kegiatan bisnis seperti apa sih dalam sebuah organisasi. Itu tuh ada 4 poin. Yang pertama produksi, kedua keuangan, 3 pemasaran, dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut dengan SDM. Kedua, yaitu lingkungan bisnis. Nah, di dalam lingkungan bisnis ini ada 2 poin. Yang pertama adalah lingkungan eksternal dan yang kedua adalah lingkungan internal. Jadi maksud dari lingkungan internal ini lingkungan atau orang yang berpengaruh dalam bisnis atau kegiatan bisnis yang sedang kamu lakukan. Misalnya pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi pedagang, supplier, dan serikat pekerja. Nah, yang kedua yaitu lingkungan eksternal, yaitu kegiatan atau orang atau lingkungan yang tidak memberikan pengaruh langsung dengan kegiatan bisnis yang sedang kamu lakukan. Misalkan dunia internasional, ekonomi, sosial budaya, dan yang terakhir adalah politik. Bisnis. Di dalam jenis bisnis ini ada 4 poin. Yang pertama adalah monopoli, oligopsoni, dan yang terakhir adalah oligopoli. Monopsoni yaitu keadaan saat satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam satu pasar komoditas. Contohnya PPKM. Monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar sebagai penentu harga pada pasar ini. Yaitu penjual juga bisa disering disebut itu monopoli. Yang ketiga adalah oligopoli, yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya perusahaan ini lebih dari 2 atau kurang dari 10. Dan yang terakhir adalah oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan di mana 2 atau lebih perusahaan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yaitu tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini ada 6 poin. Yang pertama keuntungan, kedua pertumbuhan, 3
ketiga, berkesinambungan. Keempat, stabilitas. Kelima, pelayanan umum. Dan yang terakhir adalah sejahtera. Yang pertama yaitu memperoleh profit atau keuntungan. Nah, ini yaitu tujuan poin penting banget dalam membangun sebuah bisnis atau tujuan dari bisnis kita, yaitu memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Berbisnis untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya di dalam bisnis ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi dengan tujuan mempertumbuhkan keadaan ekonomi dalam sebuah negara. Yang ketiga yaitu berkesinambungan, yaitu berbisnis dengan tujuan lebih. Yang keempat adalah stabilitas, yaitu berbisnis untuk kestabilan keuangan. Artinya di dalam bisnis itu kita tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, tetapi kita juga dalam tujuan untuk menstabilkan keuangan. Misalkan seperti bank, perusahaan bank seperti itu kan dia dengan tujuan ingin menstabilkan keuangan dalam sebuah negara tersebut. Yang keempat, pelayanan umum, yaitu berbisnis untuk membuka pelayanan umum atau jasa. Artinya di dalam sebuah perusahaan atau produksi yang dihasilkan dari bisnis tersebut, kita tuh menawarkan jasa seperti jasa potong rambut, yaitu salon, barber, atau seperti kayak kita membuka jasa kayak ketok meja kayak gitu, reservasi. Yang terakhir adalah sejahtera, yaitu berbisnis untuk kesejahteraan. Artinya di dalam bisnis juga kita tuh butuh atau kita tuh penting banget buat yang namanya kesejahteraan. Jadi kita tidak hanya berfokus untuk selalu berbisnis saja, tetapi kita juga memikirkan dengan keadaan sekitar. Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it. Next yaitu sistem perekonomian. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.